Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang neraca pembayaran internasional. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung menuju ke pembahasan. Definisi neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu, mencakup perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter, terbagi atas neraca transaksi berjalan dan lalu lintas modal, serta finansial, dan membedakan antara debit dan kredit. Penduduk dalam konteks neraca pembayaran meliputi individu, badan hukum, dan pemerintah, di mana tempat tinggal tetap atau center of interest menentukan status penduduk. Misalnya, diplomat dianggap penduduk dari negara yang memiliki wakil. Transaksi mereka di luar negeri dianggap transaksi ekonomi internasional. Jenis-jenis neraca pembayaran internasional. 1. Neraca pembayaran dan perdagangan defisit. Transaksi debit lebih besar dari transaksi kredit, menunjukkan defisit dalam neraca pembayaran. 2. Neraca pembayaran dan perdagangan surplus. Transaksi debit lebih kecil dari transaksi kredit, menunjukkan surplus dalam neraca pembayaran. 3. Neraca pembayaran dan perdagangan seimbang. Transaksi debit sama dengan transaksi kredit, menunjukkan keseimbangan dalam neraca pembayaran. Komponen utama neraca pembayaran internasional. 1. Neraca berjalan atau current account. Neraca berjalan atau current account memiliki beberapa jenis. Di antaranya A. Neraca perdagangan, mencatat transaksi ekspor dan impor barang, terbagi menjadi neraca surplus, neraca defisit, dan neraca berimbang. B. Neraca jasa, menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa dari jasa. C. Neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral, transaksi satu arah tanpa kewajiban pembayaran barang atau bantuan yang diberikan, termasuk hadiah, bantuan sosial, dan transaksi sepihak lainnya. Transaksi debit, memberikan bantuan kepada negara lain. Transaksi kredit, menerima bantuan dari negara lain. 2. Neraca modal atau capital account. Neraca modal merupakan catatan transaksi terkait penerimaan atau pembayaran terkait dengan pinjaman dan penanaman modal antara dua negara atau lebih, termasuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. 3. Neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter adalah neraca yang mencatat perpindahan posisi keuangan yang terkait dengan IMF dan menunjukkan perkembangan cadangan devisa suatu negara, terutama cadangan emas dan valuta asing. Fungsi dan tujuan neraca pembayaran internasional. Fungsi dari pencatatan sistematis transaksi ekonomi antar negara adalah sebagai berikut. 1. Menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan langkah-langkah transaksi ekonomi dengan negara lain termasuk investasi, ekspor, impor, dan pinjaman luar negeri. 2. Memberikan dasar pertimbangan untuk kebijakan moneter dan fiskal yang bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi negara. 3. Membantu pemerintah memahami dampak hubungan ekonomi antar negara terhadap pendapatan nasional, membantu dalam keputusan lanjutan terkait hubungan ekonomi tersebut. 4. Menjadi dasar pertimbangan untuk kebijakan politik perdagangan internasional dengan tujuan meningkatkan keuntungan ekonomi dan ketahanan ekonomi negara.
Tujuan neraca pembayaran internasional. Yang pertama, mengetahui peran sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, memahami aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, memahami struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui masalah hutang luar negeri. Yang kelima, memahami perubahan dalam cadangan devisa dan tekanan potensial pada nilai tukar. Yang keenam, menyediakan data untuk penyusunan anggaran devisa dan statistik neraca nasional. Manfaat neraca pembayaran internasional. Yang pertama, untuk menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi. Yang kedua, sebagai indikator lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu negara. Yang ketiga, sebagai indikator fundamental perekonomian suatu negara. Yang keempat, sebagai cerminan baik tidaknya proses transformasi ekonomi suatu negara. Yang kelima, memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara. Yang keenam, membantu pemerintahan dalam mengambil sebuah kebijakan. Yang ketujuh, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Yang kedelapan, memperkuat posisi ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Masalah dalam neraca pembayaran internasional. Yang pertama, transaksi internasional sering diabaikan hubungannya, menyebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua, surplus dan defisit dalam transaksi sering dianggap baik atau buruk, namun tidak selalu benar. Yang ketiga, keputusan memberi bantuan harus didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, bukan hanya neraca pembayaran. Transaksi neraca pembayaran internasional. 1. Transaksi debit negatif menyatakan peningkatan kewajiban atau utang penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lain. Contohnya, impor barang jasa, pembayaran bunga, pemberian hadiah, investasi luar negeri. Kedua, transaksi kredit positif menyatakan peningkatan hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya, ekspor barang jasa, penerimaan bunga, penerimaan hadiah, dan investasi asing. Yang ketiga, keseimbangan neraca pembayaran. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit untuk menjaga keseimbangan. Surplus terjadi jika kredit lebih besar dari debit, dan defisit terjadi jika debit lebih besar dari kredit. Neraca pembayaran internasional. Yang pertama, pos transaksi dagang mencatat ekspor dan impor barang dan jasa. Impor dicatat sebagai debit, ekspor sebagai kredit. Yang kedua, pos pendapatan modal mencatat penerimaan hasil modal dari investasi luar negeri dan dari investasi asing di dalam negeri, umumnya berupa dividen dan bunga. Yang ketiga, pos transaksi-transaksi unilateral, termasuk hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Yang keempat, pos penanganan modal langsung, mencatat transaksi jual beli saham atau perusahaan antar penduduk negara, termasuk pendirian perusahaan baru di luar negeri. Yang kelima, pos hutang piutang jangka panjang, meliputi kredit dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun termasuk jual beli surat obligasi. Yang keenam, pos hutang piutang jangka pendek, kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti surat wesel. Yang ketujuh, pos sektor moneter, mencatat transaksi pembayaran. Dan yang kedelapan, pos selisih perhitungan, menyeimbangkan nilai transaksi kredit dan debit dalam neraca pembayaran internasional. Jadi, neraca pembayaran atau BOP adalah catatan sistematik atas transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, meliputi perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu neraca berjalan, neraca modal, dan neraca moneter. Fungsinya penting sebagai panduan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi luar negeri. Pentingnya keselarasan antara transaksi debit dan kredit dalam menyusun BOP menjadi kunci dalam analisis ekonomi suatu negara. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.